datang di videonya Sipa. So, di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai pengalaman aku menjadi pembicara ya, atau pengisi suatu materi dalam suatu event yang gak terlalu besar banget, tapi itu bermanfaat banget dan cukup berdampak untuk progresan aku. Dan di sini juga aku mau sharing juga mengenai apa sih persiapan yang harus dilakukan gitu ketika kita diberi kesempatan untuk menjadi pembicara, dan apa aja yang harus dilakukan serta benefit atau manfaat yang bakal kalian dapetin. So, seperti biasa, kalau kalian penasaran, stay tune terus. Oke, masuk ke cerita pengalaman aku. Jadi di tahun 2020 itu di bulan Januari, aku pernah diundang atau diberi kesempatan untuk menyampaikan materi gitu ya, menjadi pembicara dalam acara CGTS di sekolah aku. Nah, pada saat itu tuh aku kebagiannya itu di kegiatan yang talk show beasiswa kan, beasiswa bidik misi. Nah, di situ tuh aku ngejelasinnya berdua sama teman aku. Jadi satu lagi dia dapetin beasiswa JFL atau Jabar Future Leader. Untuk talk show ini kan suatu bentuk kegiatannya itu mengenai perbincangan kan, membahas tentang suatu topik tertentu, dan di situ tuh ada tamu undangannya, si pematerinya, dan dipandu oleh moderator atau pemandu acaranya. Nah, pada saat yang pengalaman aku itu di acara talk show itu aku dikasih kesempatan 15 menit untuk presentasi ya, biasa maparin poin-poin yang ada di PowerPoint kan, mempresentasikan. Nah, habis selesai presentasi itu ada sesi tanya jawab dengan moderator. Jadi si moderator tuh ngasih beberapa pertanyaan ke aku ya, ngasih beberapa pertanyaan, terus udah dijawab. Selesai Q&A sama moderator, moderator mengarahkan untuk ke tanya jawab bersama audiens atau pesertanya itu kurang lebih 10 menit. Kalau yang tadi kan itu kegiatan talk show-nya itu offline ya, karena sebelum pandemi. Nah, yang pas tahun 2021 yang bulan Januari itu aku diundang lagi untuk mengisi materi dan acaranya online gitu ya, berbentuk webinar. Nah, untuk webinar ini kayak biasa kita dikasih tema ataupun dikasih topik tentang pematerian yang harus disampaikan ke pesertanya gitu ya, dan dikasih waktu 20 menit untuk mempresentasikan gitu ya. Selesai presentasi, si moderator masuk dan langsung kayak bincang-bincang hangat bentar, dan masuk ke sesi Q&A, tanya jawab dari pertanyaan audiens kan. Setelah udah sesi Q&A dan closing, udah beres kan. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dipersiapkan gitu H-7 ataupun 2 minggu sebelum eventnya atau acaranya berlangsung gitu? Apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Nah, karena kan biasanya sebelumnya tuh si pihak panitia tuh udah konfirmasi dulu kan, udah ngehubungin kita, itu tuh biasanya sebulan sebelum acaranya gitu ya, atau kalau mepet-mepet banget itu tuh 3 minggu ataupun 2 minggu sebelum kegiatannya gitu ya. Nah, biasanya kalau yang eventnya gede tuh biasanya ngehubunginnya dari jauh-jauh hari gitu, kayak udah konfirmasi kayak bisa nggak nih buat ngisi pemateri gitu kan. Nah, nanti setelah dikonfirmasi itu nanti si pihak panitia yang menghubunginya gitu kan, biasanya dari humasnya itu ngasih TOR atau Term of Reference, jadi kayak gambaran umum kegiatannya tuh seperti apa gitu ya, dijelasin di sana. Terus kayak schedule-nya gitu kan, rundown acaranya gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Terus kayak dikasih gambaran juga kayak kamu nanti ngasih pematerian tentang ini loh poin-poin yang harus disampaikan ke audiens gitu ketika presentasi di hari H-nya nanti. Nanti ketika sitornya udah dikasihin kalian disuruh untuk mempelajarinya dari sana gitu sebagai bahan referensi untuk pembuatan materi dalam bentuk PowerPoint kan, PPT gitu. Nah, nanti beberapa hari kemudian atau beberapa minggu nanti si pihak panitia akan menghubungi lagi meminta CV, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Jadi perlu dipersiapkan ya, ketika si panitia udah konfirmasi berarti kita harus udah siap gitu ya untuk membuat CV gitu kan. Setelah CV untuk mendekati H- seminggu itu
kalau kalian belum nyerahin PPT gitu ya, nanti akan dimintain itu, dikasih deadline ini tanggal segini harus udah dikasihin nih PPT-nya gitu, karena bakal dikaji dulu sama pihak panitianya gitu. Ketika H-1 gitu ya, besoknya acaranya mau berlangsung gitu, apa sih yang harus dipersiapkan dan dilakukan gitu ya, karena kan biasanya 2 hari atau 3 hari sebelum acara itu biasanya ada briefing dulu dengan panitia, kayak dijelasin nanti tuh kayak gini-gini gitu ya, nanti pas hari H-nya datangnya jam segini gitu, itu nanti bakal dikasih tahu kayak pakaiannya gini. Jadi pas H-1 coba pelajari sama pahami lagi materi yang akan disampaikan gitu ya, dipahami lagi, kayak misalkan ada beberapa poin yang kalian masih kayak agak bingung, coba didalami lagi gitu ya, biar nanti pas ketika hari H-nya itu kita udah pede gitu, udah siap gitu ya, udah ready untuk menyampaikan materi karena kita udah prepare, udah persiapan dengan matang gitu. Terus kalau terkait materi udah paham, udah intinya udah siap lah ya, persiapkan juga pakaian yang akan dipakai di hari esok gitu ya. Jadi biar pas hari hanya tuh kita udah enggak ribet buat nyari-nyari baju, kan biasanya dikasih tahu, yang penting sopan gitu. Ataupun kalau kalian dari universitas kan biasanya disuruh bawa almet gitu ya, jaga-jaga aja untuk sebagai identitas. Selanjutnya itu pas hari H-nya, hari ketika berlangsungnya acara gitu. Nah, apa sih yang harus kalian perhatikan gitu? Yang pertama, 1 jam sebelum acara itu teman-teman harus udah ready dari rumah, udah siap gitu ya, udah mandi, udah sarapan segala macam itu harus udah ready. Terus kalian kan pasti dihubungin lagi nih Kak, ataupun kemarinnya tuh udah sempat ingetin untuk hadirnya tuh 30 menit sebelum acara, jadi ikuti arahan dari panitianya, kita harus udah ada di tempat tuh jam berapa gitu ya. Ketika kita udah berada di tempatnya gitu ya, udah di sana, relax aja, udah gak usah mikirin materi, sebenarnya udah diem aja, ikuti arahan panitia, suruh nunggu, kalian bisa lihat situasi atau kondisinya kayak gimana sih berlangsungnya, biar kalian juga tahu harus kayak gini gitu ya. Terus ketika saat penyampaiannya udah fokus aja, percaya diri, pede aja udah gitu, karena kan kita juga udah persiapan kan, udah prepare matang, sama jangan mudah terdistraksi sama gangguan-gangguan gitu ya. Takutnya ada ada hal-hal kejadian teknis ataupun ada kendala teknis, udah kalian jangan fokus ke sana, tapi fokus aja ke apa yang harus kalian lakuin, itu mempresentasikan gitu ya. Walaupun di sekitaran kalian itu rame ataupun ada gangguan-gangguan, kalian jangan mudah terdistraksi gitu, karena dikhawatirkan itu kalian akan buyar gitu ya, takutnya jadi lupa lagi, tadi udah sampai mana materinya gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke, yang terakhir apa sih gitu manfaat yang secara tidak langsung gitu ya bakal kita dapetin atau bakal kita rasakan? Yang pertama itu kalian akan dapat pengalaman jelas lah ya gitu, karena kan tidak semua orang bisa dikasih kesempatan untuk berbicara gitu ya, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tuh gak mudah gitu, gak sembarang orang gitu ya. Berarti kalian ada kepercayaan tersendiri gitu ya ketika diberi kesempatan untuk menjadi pembicara gitu kan, pengalaman, menambah relasi gitu, menambah kenalan juga gitu. Terus kalian juga akan dihargai gitu dengan dikasih sertifikat penghargaan gitu ya, sebagai bukti kalian dihargai gitu, ada sertifikat penghargaan. Terus juga mungkin kalian juga bisa dikasih bingkisan itu, entah itu dalam bentuk apapun itu gitu ya, sebagai ucapan terima kasih. Dan selanjutnya kalian secara tidak langsung sudah melatih public speaking kalian gitu, karena kan kalian dituntut belajar untuk berbicara di depan umum, di halayak umum gitu kan. Gimana caranya nih gitu, kayak kita bisa menyampaikan obrolan ataupun topik yang dibahas bisa sampai ke audiens. Nah, dan yang terakhir itu kalian bisa menambah achievement gitu di CV kalian gitu, menambah pengalaman kalian. Kalian tuh ada prestasi ataupun pengalaman menjadi pembicara.
So, segitu aja video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh banget dong kalian like. Dan bagi teman-teman yang masih bingung ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ataupun teman-teman punya pengalaman yang sama juga nih yang mungkin gak aku sebutin di video ini, teman-teman boleh banget nih ketik aja di kolom komen. Dan bagi teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, kalian boleh subscribe dulu sebagai tanda support kalian terhadap channel ini. Oke, see you, sampai jumpa di video selanjutnya.